Bertasabah bini kau jadi wali. Amin. Amin. Ikhlas. Maka bayangkan di antara yang hadir di sini ini hanya 2 orang yang gemuk, selebihnya kurus. Mau tahu kenapa? Ketekan batin dengan bini yang kena kau. Jadi ibu-ibu pada saat pergi ke Mekah ngapain? Menawarkan susuan kecuali Halimatus Sa'diyah pakai keledai. Keledai itu binatang kecil, pendek, kurus, hitam lagi. Ada sini ada? Ada? Mana ada? Kecil, pendek, Masya Allah. Kapan sampainya? Sampai di kota Mekah, semua anak bayi sudah diambil oleh perempuan-perempuan Badui, kecuali ada satu bayi yang tidak diambil oleh perempuan Badui tersebut, yaitu bayi yang kita maulidkan ini, yaitu bayi Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ya, yuk jangan lupa saya. Ya. Halimatus Sa'diyah bilang, loh, kenapa? Kok nggak ambil bayi yang satu ini? Semua bayi dia ambil, kok bayi yang satu ditinggalin? Halimah, bukan nggak mau ngambil bayi yang satu ini. Kami ini perlu makan, maka kami mencari bayi-bayi yang kaya, yang soki, untuk saya bawa ke kampung. Kalau bayi yang satu ini bayi anak yatim, orang miskin. Tapi dia tidak tahu bahwa bayi yang miskin ini, yang anak yatim ini adalah Sayyidina Muhammad. Lalu kata Halimah, aku tak mungkin dah balik tak bawa bayi. Bagaimanapun, berapapun harganya tak masalah. Yang penting aku bawa bayi, ada duit yang aku bawa. Halimah mencari aina ummu, di mana ibu ini? Saya ibunya Siti Aminah. Terus berapa bulan ke bawa-bawa? Ambil 3 bulan ini duit. Halimah ketika ditawarkan ibu 3 bulan, kalau bahasa orang kita di sini di bedong itu, di Nabi Muhammad itu di bedong 3 bulan ambil ini bayi, kata ibunda Siti Aminah. Itu Rasulullah diambil oleh ibunda Halimatus Sa'diyah, saudara. Sebelum bayi Nabi Muhammad ingin dibawa ke kampung Bani Sa'ad, kampung yang gersang, maka Halimah membuka wajah bayi tersebut dan Halimah takjub dan kaget. Halimah mengatakan, wallahi ma yashqul qamar biwajhi hadha nabiyil karim. Demi Allah, kata Halimatus Sa'diyah, berapa banyak bayi yang aku lihat, kata Halimatus Sa'diyah, tapi aku belum pernah melihat bayi yang indah, bayi yang mulia, bayi yang tampan seperti bulan purnama, kecuali bayi yang satu ini. Apa kata Halimah? Wahai ibunda Siti Aminah, kalau bayi seperti ini indahnya, tampannya, maka tak perlu kau bayar saya. Cukup aku memandang wajahnya, maka cukup bagiku, kata Halimatus Sa'diyah. Sallallahu alaihi wasallam. Benar kata Sayyidina Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim mengatakan, man ra'a wajha yas'ad. Sampai memandang wajah baginda Rasulullah, maka dia akan terjerat, hati akan tenang. Allah. Betul. Langsung Halimah membawa ini bayi kemana? Ke Hajar Aswad. Sebelum membawa bayi Nabi Muhammad ke kampungnya Bani Sa'ad, Halimah segera lekas membawa itu bayi untuk diciumkan Hajar Aswad. Siapa yang tidak mau mencium Hajar Aswad, saudaraku? Seluruh dunia ini berbondong-bondong pergi ke Mekah, berbondong-bondong tarik menarik sampai pingsan, tidak, saudara, hanya untuk mencium Hajar Aswad. Betul? Saya cari, saya teliti apa keutamaan Hajar Aswad ini. Ternyata baginda Rasul mengatakan, siapa di antara kita ya ikhwan yang berangkat ke Mekah, berangkat haji dan umroh, mencium Hajar Aswad, maka Hajar Aswad berbicara. Hajar Aswad bersaksi, asyhadu, aku bersaksi, kata Hajar Aswad, ya Allah,
izinkan aku syafaatmu. Izinkan aku wahai Allah, bagi siapa-siapa dari hambamu umat Nabi Muhammad yang menciumku, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang bisa mencium aku, kata Hajar Aswad. Riwayat yang lain mengatakan Hajar Aswad nanti ketika akhir kiamat, akhir zaman, dunia ini sudah dilantakkan oleh Allah, Hajar Aswad ini saudara akan dibangkitkan Allah terbang ke langit. Kenapa? Karena asalnya Hajar Aswad di langit, di bumi, di surga, bukan di bumi. Betul? Ya. Salah satu di antara batu saudara-saudara itu, batu surga, yang salah satu di antara batu surga yang Allah turunkan di bumi Allah ini adalah Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya jalan batu. Kenapa menjadi hitam? Karena dipegang oleh orang-orang yang berdosa, bermaksiat, sehingga batu yang putih juga adalah abyad, lebih putih dari susu, berubah menjadi hitam disebabkan dosa-dosa orang yang selalu memegang-megang. Saudara, Hajar Aswad bersaksi, ya Allah, berikan syafaat bagi orang yang memegangku, menciumku, kata Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad akan dibangkitkan Allah yaumul mahsyar, dan dia mencari orang-orang yang pernah mencium dirinya. Maka dari itu, mencium Hajar Aswad berjuang yang sangat besar. Betul tidak? Betul? Betul? Ini yang kencang betul ini tak pernah umroh ini. Saya doakan umroh, amin. Halimah Sa'diyah langsung membawa bayi Nabi Muhammad, diciumkan Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad mencium pipi yang mulia, wajah yang mulia Nabi Muhammad, Hajar Aswad terlebih dahulu mencium wajah Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang tidak mencintai Nabi Muhammad? Makhluk mana yang tidak mau mencintai Rasulullah? Sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dia akan menjadi mulia. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habishi, al-insan al-kamil al-wasil al-kutub, beliau mengatakan, wa kullu dabbatin li Quraisy nataqat dhafih al-ibarah mu'allinatan bi kamal al-bisharah, wa kullu dabbatin li Quraisy, setiap binatang piaraan orang-orang Quraisy, mu'latan bi kamal bisyarah, menunjukkan isyarat, memberikan kabar gembira tentang kabar akan datang lahir seorang pemimpin dunia akhirat. Yang jasadnya belum dilahirkan, nama sudah terpampang di aras. Burung-burung bertebaran, hewan-hewan, ikan-ikan, rumput-rumput, mereka semua makhluk memberikan isyarat yang jelas, fasihil ibarah yang jelas untuk menerangkan, memberikan kabar kepada kita, wahai umat manusia, wahai sekalian alam, sambutlah, gembiralah kalian, pada malam ini telah datang seorang yang mana ditunggu oleh semua makhluk selain manusia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunggu semua makhluk. Maka jangan heran ketika ada seseorang yang ingin segera bertemu sama Nabi. Ketika seseorang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, maka semua jiwa raganya dia akan korbankan, kegelisahannya akan hilang, kegoncangan hati akan hilang. Amin. Maulid yang kita hadiri saudara bukan hanya sekedar maulid. Allah katakan dalam surah An-Nisa, apa manfaatnya Habib acara maulid yang kami laksanakan ini? Para pemuda sibuk mengadakan peringatan maulid ini, Habib, untuk apa? Allah berjanji, ibu, dalam surah An-Nisa ayat 64 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqul walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fayastaghfirullah wa yastaghfirulahumur rasul lawajadullahu tawwabar rahim. Apa dia punya makna walau annahum idh zalamu, bahwa sesungguhnya tatkala kalian, kata Allah, idzalamu, memiliki, melakukan dosa, melakukan kezaliman, anfusahum, di antara diri kalian. Jika kalian melakukan maksiat, jika kalian melakukan dosa kepada Allah,
Jangan bingung kata Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'u, apabila kalian melakukan dosa, melakukan maksiat, jangan bingung. Ada orang bingung ketika melakukan dosa, jangan bingung. Allah berikan tariqah, Allah kasih jalan, Bu. Apa cara Allah? Walau annahum izzalahu anfusahum ja'uka, datangilah kalian kepada manusia yang satu ini, Sayyidina Muhammad. Ja'uka, apa arti ja'uka? Datangi kalian kepada ka. Ulama-ulama tafsir menafsirkan, Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan kalimat ka yang ada pada ayat tersebut adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Habib, saya ada dosa, Habib, saya punya maksiat. Maka ketika kalian melakukan dosa tersebut, maka Allah perintahkan jangan lari dari Nabi Muhammad. Ja'uka, datangi kalian Nabi besar Muhammad. Habib, bagaimana saya bisa mendatangi Nabi Muhammad? Aina Nabi Muhammad? Aina Rasulullah? Rasulullah wafat, sudah meninggal, di dalam kubur sudah terpendam. Dufinat bil biqa'il azamuh. Khairun nas dufinat bi biqa'il azamuh. Wada'at akmu wa azamuh. Jasad yang mulia terpendam dalam kubur secara syariat, tapi secara hakikat Nabi Muhammad sampai kiamat tidak akan pernah mati. Betul? Ini hakikat maulid. Jadi kita datangi maulid Nabi bukan hanya fisiknya, tapi kita datangi majelisnya. Habis saya bingung, datangi Rasulullah. Mana Rasulullah? Maksudnya apa? Datangi maulid Nabi Muhammad. Datangi majlis Nabi Muhammad. Datangi majlis salawat Nabi Muhammad. Datangi zikr Nabi Muhammad. Datangi majlis ilmu Nabi Muhammad. Datangi ikra'an Nabi Muhammad. Datangi majlis-majlis yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Sayyid Maulid Al-Absi mengatakan masyi kama majma' maulid jalil quruf. Tidak ada satu perkumpulan yang agung, perkumpulan yang besar, perkumpulan yang mulia, tidak ada kemuliaan itu. Majlis yang besar tidak akan mulia, majlis yang agung tidak akan agung, majlis yang besar yang mulia karena di dalam majlis tersebut disebutkan dinamakan Nabi Muhammad SAW. Maka kita beruntung malam ini karena dikumpulkan dalam majlisnya Nabi besar Muhammad SAW. Amin. 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 Datangi Nabi Muhammad, majlis Rasul. Kalau ada saudara kita, ayo pergi maulid, jangan tinggal, Pak. Oh, Pak. Pak. Kita kalah sama ibu-ibu. Saya cinta sama Nabi Muhammad. Mana buktinya? Ulama-ulama menafsirkan ada 3 ciri orang yang cinta sama Nabi. Bisa disebut nih, cinta sama Nabi? Cinta. Yuk, yang kompak, cinta sama Nabi? Cinta. Kita buktikan. Ulama-ulama menafsirkan ada 3 tanda orang cinta sama Nabi, Bu. Pertama adalah ayyahtara kalamahu ala ghairi kalamih. Nih, tanda orang cinta sama Nabi. Ayyahtara kalamahu qabla ala ghairi kalamih. Dia lebih senang memilih kalam yang mulia. Dia lebih senang kalam yang di situ ada kalam Nabi. Dia lebih senang memilih kalam yang di situ ada kalam Al-Quran. Dia lebih senang di situ ada kalam-kalam yang mulia, mutiara Al-Quran, mutiara ilmu, mutiara hadis, salawat Nabi. Senang ada akhir kalamnya. Dia tidak mau mendengar kalam-kalam yang bukan kalam Rasulullah. Kalau hari ini kita mengaku cinta sama Nabi, tapi ketika maulid dibaca panas telingamu, bohong cinta kita. Betul? Kita bukti. Hari ini kita membuka sejarah baginda Nabi. Kita membuka sejarah yang Ra'isul Ra'ufur Rahim. Manusia yang ingin kita semua ingin masuk surga. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, ya ikhwan. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, Allah bukakan hijab untuk baginda Nabi untuk memandang penduduk neraka Jahannam. Jibril mengatakan
Rasul, kenapa engkau selalu menoleh ke belakang dan terus menoleh ke belakang? Ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Bukankah pintu surga, kata malaikat Jibril, la tafta, tidak akan terbuka illa anta tafta, kecuali engkau yang membuka pintu surga itu ya Rasulullah. Allahumma salli alaihi. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali engkau yang membuka pintu surga ini ya Rasulullah. Bagaimana orang yang tidak suka dengan Nabi, bagaimana orang yang suka dengan zuriat Rasulullah, bagaimana orang yang suka dengan salawat Nabi, dengan maulid Nabi, padahal pintu surga terpampang ada nama Sayyidina Muhammad. Kan bingung. Dengan maulid gak suka, dengan salawat Nabi gak suka, dengan syariat Nabi gak senang, dengan salawat Nabi gak senang, ingin masuk surga. Pintu surga di situ ada Nabi Muhammad. Al-babul jannah ismu Muhammad. Kalau antum ingin bisa masuk surga, kita buka pintu Muhammad itu. Al-Habib Hasan Al-Syatri yaqul, beliau mengatakan kullu tariqin masjuj ila al-manitaba ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan yang kau tempuh, kata beliau, untuk menuju kepada Allah tidak akan sampai, doamu tidak akan terkabul, syariatmu tertolak kecuali engkau melalui pintu Sayyidina Muhammad. Jadi hidup ini indah kalau kita bersama Nabi. Betul? Kembali kepada kalam yang tiga ini. Ayat tara kalama ala kala khairih. Dia lebih senang memilih kalam yang disukai kalam Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Al-Quran dibaca sedang, maulid dibaca sedang. Ya Nabi salam alaika, Al-Quran dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an. Di rumah buka Quran, sambil tidur-tidur, anak lagi tidur, Quran dibaca. Mau tahu kenapa? Itu tanda bahwa Allah cinta sama dia. Oh, itu tanda bahwa Allah mencintainya dan Nabi Muhammad mencintai dia. Sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yastami'una qawla, kata Allah, fayattabi'una ahsan. أولئك الذين هداهم الله. Ulangi. Banyak yang termenung. Nampaknya mikiran kapan pun bayar utang ni. Tenang. InsyaAllah pulang dari majlis ini utangnya lunas. Wah, banyak utang betul. Nggak tahu nanti akhir maulidnya. Ya Nabi, ya Allah, aku punya hutang ya Allah. Ya Allah, kata Allah, kau baca maulid Nabi, bawa ngadu masalah utang. Dulu kemana ente? Allah. Baca maulid, minta sama Allah. Laulaka ya Muhammad. Kau bukan Nabi Muhammad, hidup ini gak nikmat. Rumah besar, berantem. Istri cantik, tidak berakhlak, percuma. Tidak ada yang paling mulia hidup ini. Tidak ada kebahagiaan yang paling mutlak. Sayyidina Muhammad. Presiden, gubernur, MPL kecil. Kemuliaan yang sejati Sayyidina Muhammad. Sakitmu, hinaanmu, hidupmu tidak tenang ditunggu Nabi Muhammad. Sampai Allah turunkan malaikat Jibril dalam kitab Isya'ul Ibad dan kitab Bulughul, dalam kitab Tadul Khafilin,
Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril turun di bumi, ya malaikat Jibril, ambil ila ardi ainahum minal ibadi. Wahai Jibril, kata Allah, turun engkau di muka bumiku. Kenapa wahai Allah? Utlub, cari ainahum minal ibadi man istaqbalahum. Cobalah lihat Jibril, apakah ada dari umatku yang hari ini, di malam ini, keluar tempat ini, yang masih merengek-rengek, minta ampun ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Ada tak tu? Ya. Benar tak tu? Ya. Merengek-rengek, minta ampun ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, apa dosa kau? Bini aku tak ingin aku kahwin lagi ya Allah. Pak, Bu, saya ni menangis, tak jadi nangis. Allahumma shalli alaihi. Saya tidak mengajarkan ibu bapak di sini. Guru saya ada di dalam sana. Kalau datang sama habaib, minta doa sama para kiai, tolonglah, jangan minta urusan dunia terus. Betul tidak? Betul. Oh, ini nampak berat ke kiri nampak. Betul tak? Betul. Ada suara mati semua. Datanglah orang ngagak saya, Beb, apa? Saya ni betul-betul minta doa sama Habib. Ada apa kau? Dia bawa air. Bawa air, air itu ada botol kecil macam ini, ada yang agak tinggi sikit, yang ada kecil sikit. Di antara 3 botol aqua tu, dia punya hajat beda-beda. Beda-beda. Yang pertama yang kecil ni diminta hajat, doakan Nabi, doakan apa supaya saya ini panjang umur, sihat walafiat, murah rezeki. Amin. Terus yang kedua, saya punya usaha, semuanya usaha saya lancar. Amin. Tapi yang ketiga ni saya tak mampu. Oh, kalau apa lagi, jangan saya kahwin lagi. Aduh, minta ampun saja. Tanya Ustaz Rumli itu, hasil begitu tuh. Saya tanya, ente doa begini, ente mang ente belum kawin, bukan belum kawin bin Barakallah. Jadi apa nih ente doa? Untuk mengikut sunnah Nabi apa itu? Nabi apa? Kan Al-Quran kan nyuruh 4. Oh. Jadi sampai Kak Kinto minta doa 4 kau udah setong. Sampai minta 4 kau udah setong. Kalau kau udah doakan sampai 4, pasti tak akan kabul doa kau udah. Kenapa? Karena kau udah masih setong. Oh iya. Kau kira tak kawin? Hukuman. Jadi janganlah minta sesuatu yang urusan dunia, ibu-ibu. Kita kembali sejarah Nabi. Dalam kitab Muhtar hadiskan Said Ahmad Al-Hashimi. Barangkali ada ustaz-ustaz Akinto ngerteh di kantong hadis. Itu hadis tersebut, itu baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat ini kan enggak boleh berdialog. Betul? Nggak boleh berdebat, nggak boleh tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertakwa kalian. Pak Ustaz, takwa itu apa? Itu dulu aja aku jawab. Batal Jumatnya. Baginda Rasul ketika khutbah Jumat, tiba-tiba datang seorang laki-laki Badui, ja'al rajulun Badui, yas'al ila Rasulillah, mata yaumus sa'ah. Datang seorang laki-laki menghampiri mengajar Nabi ketika khutbah Jumat, menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Masya Allah. Saya jujur ini, dari 18 tahun saya berdakwah, keliling masuk kampung, keluar kampung. Alhamdulillah di Natuna saya dikejar anjing. Alhamdulillah. Gak percaya ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Rob. Saya dakwah dikejar anjing loh. Kenapa ya? Terima kasih sama anak daripada perempuan yang ngejar saya. Ya Allah. Lanjut. Sampai subuh ini. Awas boleh ya, tunggu sini sama tidur. Oh ya, 18 tahun saya dakwah sampai umur baru
tahun juga. Bapak punya istri 3, punya pesantren dan punya keluarga dan sebagainya. Nggak ada orang yang bertanya kepada saya, Habib kapan saya mati? Habib kapan kiamat? Kata-kata yang nanya saya bawa air macam tadi, kapan saya kawin nambah lagi 1? Yuk tolonglah. Kalau bisa minta, ada nak amalan ketika saya ini kalau baca amalan saya udah punya Rasulullah. Kau cakap tu? Cakap tak? Ada nak amalan ketika ada kasih amalan saya mimpi Rasulullah. Kau cakap tu? Semangatlah Habib hidup oleh seluruh. Ini minta sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Ada nggak amalan supaya saya nanti di hadapan Allah mati dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Amin. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Siapa orang melafazkan 2 kalimat syahadat di akhir ucapannya, di akhir hayatnya, distempel oleh baginda Nabi Muhammad, insyaallah masuk surga. Amin. Dan apa amalan saya supaya saya nanti bisa masuk surga mudah sakatul maut? Amalkan kalimat 2 kalimat syahadat. Amin. Nih saya kasih ini. Amin. Jangan amalan fulus ya fulus tak mulus. Ada tuh kayak begitu tuh. Ada kayak amalannya ya fulus. Saya pernah pergi haji, Bu. Bu. Ya. Pergi haji sama saya. Pergi umrah sama saya. Makan bayar sendiri. Saya pergi lah duduk di Ka'bah. Ya Allah. Sama di situ cuma Ka'bah ya Allah. Di samping saya bukan itu doa. Ya fulus. Ya fulus. Hajj. Oke, Pak, anda kalau hada fulus. Hada Ka'bah. Adua ila Allah. Khasyan. Fulus. Kenapa teman? Saya jauh-jauh miskin. Saya tak punya duit. Saya belum kawin, tak punya beser. Kematiannya benar juga ini. Saya amalkan ya fulus. Pokoknya ya hancur. Maunya fulus. Masya Allah. Jangan minta macam-macam. Minta amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka sebagaimana maulid Nabi, ucapan yang mulia yang keluar dari lisanmu ada yang mengantarkanmu untuk husnul khatimah. Amin. Kalam yang baik. Alladzi yastami'una qawla fayattabi'una ahsan. Ulaika alladzi hadallah. Orang-orang yang ketika dibacakan kalam yang baik, dibacakan Quran, dibacakan hadis, dibacakan salat Nabi, kalimat azan, dengar, jangan ngobrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu, dengar baik-baik. Tak boleh kita tidur terbaring azan. Kata para ulama, jasad orang yang berat ketika dia akan diangkat itu nanti adalah ketika azan dia enggak jawab lagi tidur. Orang yang ketika azan dia enggak jawab, alamatu sul khatimah, tanda-tanda orang mati syubur, mati sul khatimah, enggak jawab azan. Hayya 'alas shalah. Coy, mana kau coy? Dah tidur. Tanda-tanda tu. Ada tak? Ada. Hati-hati tu. Hati-hati. Kenapa di akhir hayat ini kata Nabi Muhammad, alamatu akhir sa'ah wa matu sa'ah. Alamatu akhir sa'ah mautu sa'ah. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir kiamat. Banyak orang mati mendadak. Main gaplek. Jadi yo es main gaplek mana? Enggak bohong kau. Hati-hati. Ibu-ibu yang mulut macam bebek, hati-hati. Betul tak? Astagfirullah. Jangan terlalu banyak mungkin suara depan suami, betul Pak? Apa ngomong kopi tumpah.
maka apabila banyak laki-laki mati jantungan. Gara-gara istri ngomong gak mau standar, ngomong ibu-ibu kata. Boleh bu ya, tolong bu, oh bu. Ya, ngomong yang baik-baik. Yang kedua, tanda orang yang mencintai Nabi dan Nabi mencintai dia adalah ayyaqtala jalasahu ala ghairi jalasahu. Dia lebih senang duduk di majlis seperti ini daripada duduk di kafe. Kompak benar gitu ya. Mohon maaf ya, ini orang saya ya, ingat ya. Ini orang saya akan tulisan-tulisan. Dia lebih suka duduk di majlis ulama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hudurul majalisil ulama afdalu rakaat." Duduk di majlis ulama lebih utama daripada surat-surat 1000 rakaat. Duduk. Kenapa kita duduk di majlis ulama? Ada apa dengan majlis ulama? Silakan buka surah At-Taha ayat 126. Di situ Allah tegaskan, apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan wa nahshuru yawma qiyamati a'ma qala rabbi lima ahsyatani wa qad kuntu basiran wa qala dzalika atatka ayatuha fanasitaha wa dzalikal a'ma wa dzalika a'ma la tansa. Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, wa man a'rada an zikri, siapa orang yang berpaling an zikri dari mengingatku. Dari mana mengingatku? Di majlis-majlis semacam ini. Wa man a'rada an zikri, siapa orang berpaling mengingatku, fa innahu ma'isyatan dunka, maka sungguh dia akan aku beri dia dalam keadaan kehidupan dia dalam keadaan sumpah, hidup dalam keadaan bingung, hidup dalam keadaan galau. Orang dalam keadaan tenang dia galau, dalam keadaan susah, orang dalam keadaan gembira dalam keadaan sumpah. Orang yang sumpah adalah orang yang berpaling dari Allah. Wa man arda an zikri fa innahu masyadrunka wa nahsyuru yawma qimatil a'ma, dan kami kata Allah akan kumpulkan, akan bangkitkan ia orang berpaling dari Allah tadi dalam keadaan buta. Mereka jawab, qala rabbi lima ahsyarani, wahai ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah ketika aku dunia bukankah aku dalam dunia aku dalam keadaan memandang, mataku telek, mata aku melihat, aku enggak buta ya Allah. Tapi kenapa kau bangkitkan aku di akhirat ini? Kau bangkitkan aku yaumul ba'ats, yaumul mahsyar dalam keadaan buta ya Allah. Apa kata Allah? Aku butakan kau karena kau telah buta ketika dunia. Di samping rumahmu ada masjid, kemana yang tidak? Kau butakan telingamu, kau butakan matamu. Majlis salawat Nabi, ketua majelis ngomong, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, hadirlah maulid Nabi, malamnya ada maulid, tunggu lo besok. Bapak-bapak di sini yasinan, ayo kita baca yasin, tunggu lo Pak, besok saja. Kenapa sih sibuk apa? Sibuk nunggu ayam bertelur. Sampai kiamat tak bertelur ayam, kenapa? Ayam laki-laki. Ayolah ibu-ibu, bapak-bapak pergi maulidan, yasinan, majlis ilmu. Mohon maaf Pak Habib, saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya nunggu, saya sibuk ngitung PC. Hati-hati. Yang menunda majlis-majlis semacam ini, tempat-tempat semacam ini, hati-hati. Ingat pesan Al-Imam Abu Bakar bin Salim, jidduhnya Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam kitab kerusianya beliau katakan, wallahi wala turja fi'la salihatin ila gadan, la'alla gadan ya'ti wa anta fil lahid wa tubtal izama biturab wa tubtal bita'in ruhin wa azab bihufratin. Tuh kata beliau, hati-hati.
Orang-orang yang suka menunda besok dan besok. La'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahid. Apakah engkau tahu, kata beliau, ketika engkau menunda malam ini, besok dan besok, umurmu masih dipanjangkan oleh Allah. Tapi itu, saya tanya orang di sini, siapa yang tahu hari ini atau besok umurnya masih dipanjangkan oleh Allah? Ya. Kalau tidak tahu, loh kenapa ente berani? Kenapa antum mengulur-ulur waktu? Al-Habib Ali mengatakan yushammir wa la yakhlat kasal alladhi bi'in kata'an kamun para tasbih hadi. Hei! Singgal dengan baju kalian. Fastabiqul khairat. Jangan menunggu. Kalau ada situ kebaikan, cepatlah kau berbuat baik. Kenapa? Allah perintahkan malaikat maut. Kata malaikat maut, malaikat Israel katakan, aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 70 kali turun naik bumi, naik ke atas, turun lagi ke bumi, turun ke atas, naik ke atas, turun ke bumi, naik ke atas 70 kali hanya untuk memandang wajahmu. Malaikat Israel, saudara, diturunkan oleh Allah 70 kali untuk apa? Untuk memandang wajah kita. Kata malaikat, aku heran manusia satu. Iya. Kenapa aku heran? Besok itu udah mati dah. Kok masih aku lihat? Ya Allah, yang ibu-ibu masih TikTok. Yang ibu-ibu yang masih buka aurat, tolong rambutnya ditutup. Bu. Ini maulid, tolong keluar rumah, tolong rambutnya ditutup. Bukan hanya pada waktu maulid, kau lihat cantik-cantik mukanya, Masya Allah. Tak kenal saya. Di kampung saya baca maulid, Pak. Saya diundang maulid di kampung saya, pas depan gang saya. Pergi ke rumah Habib, bolak-balik, tak pakai kudung. Ini kuntilanak kan? Nah, ini bener. Saya tak bohong-bohong pula, dosa pula saya. Sudah. Pas maulid, dia boleh salim enggak? Mohon maaf, saya enggak salim perempuan. Kamu siapa ya? Lo Habibmu, bareng-bareng saya. Saya mohon maaf, saya enggak kenal dengan antum siapa ya? Habib ya Allah, yang bolak-balik ke rumah Habib tadi. Yang mana yang biasa pakai motor, yang enggak pakai kerudung. Kenapa aku pakai kerudung? Biasa Habib, rutinan, maulidan. Ibu-ibu cantik pakai kerudung, amin. Saya yakin laki pun tak kenal dengan dia. Bu, dengar baik-baik. Nanti ibu kalau mati, kan bakal mati semua. Ibu nanti kalau mati, siapa ibu-ibu sini yang mandikan mayat? Siapa yang perempuan? Mana? Tanyakan kepada dia. Ketika ibu dia pakai kerudung, itu hak. Ibu dari kecil sampai sekarang nggak pakai kerudung, itu hak ibu. Tapi ingat, ketika ibu wafat nanti, maka yang tukang mandikan mengkerudungi ibu. Betul? Ibu, oh jangan lo laki-laki lo. Ngapa kau cemburu? Bu, ya, ingat baik-baik. Seperempuan tadi nggak pakai kerudung seumur hidup. Dari kecil sampai dia balik, sampai dia beranak, berbina, berlaki dan sebagainya, dia tak pakai kerudung. Oh, malah ada orang mau pakai kerudung. Apa itu pakai kerudung itu macam dia, ahli sekolah dia apa? Malah dia ajak, ayo kita pakai kerudung yuk. Dia ajak orang tak pakai kerudung. Hati-hati. Ketika dia mati, maka yang tukang mandikan, maka mengkerudungi dia ketika dia mati. Kenapa? Itu perempuan kok ketika mau meninggal kok dikerudungin, ketika sebelum dia meninggal kok nggak pakai kerudung? Ingin tahu kenapa? Karena Allah nggak sudi melihat wajah rambutmu bertemu sama Allah dalam keadaan muka Allah. Hei suami-suami yang punya bini, punya bini lo? Kalau dia mau masih jomblo. Hei istri, suami-suami yang punya istri, ada istrimu? Diam dulu, kamu boleh aku tahu kau masih jomblo. Istri suami itu tolonglah kau berikan kerudung untuk laki ini.
Ya, supaya kau selamat nanti. Karena perempuan itu satu rambut satu dosa. Maulid datang pakai kerudung bagus, Maulid datang pakai kerudung bagus. Baca Maulid pakai kerudung, majelis taklim pakai kerudung. Tolong ketika ibu pulang, tolonglah kerudung ini dipakai. Ini Masya Allah baca Maulid cantik pakai kerudung berkilau macam artis. Kerang-kerung. Sampai saya itu berkilau, sapu gak mata berkilau. Dan apa ketika balik, dia nyapu di luar, ya Allah macam Inul. Tak, ini jujur saja. Saya tidak bohong. Mohon maaf, kan ibu kan maulid. Iya, itu kan maulid Pak Ustaz. Beda lah kalau rumah Ustaz. Maksudnya di rumah, beginilah pakaian saja. Semuanya buka. Yang penting Pak Ustaz tidak tergoda dengan saya. Waduh, kacau. Tolong Bu, itu mengkhianati Rasulullah. Jadi kalau ibu meninggal nanti tidak pakai kerudung, maka orang yang mandikan ibu maka wajib menutup aurat, karena orang yang meninggal tidak boleh ketemu tanpa menutup aurat. Allah SWT Muhammad. Jadi yang lebih memilih majelis yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad. Maka nanti ketika yaumul mahsyar dia akan dibutakan mata batinnya. Kenapa? Memandang majelis ilmu, memandang majelis salawat Nabi, memandang majelis tempat-tempat semacam ini, dia samakan seperti tempat yang lain. Hati-hati. Syekh Ahmad Athaillah dalam kitab Al-Hikam beliau mentafsirkan soal Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala hishawatun wa lahum azabun alim. Yang lu hafal budak ni. Amal bapak amal, tes bapak. Mana hafal? Khatamallahu ala qulubihim, dikunci ia punya ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, di atas pendengaran mereka, wa ala sam'ihim, di atas penglihatan mereka, pendengaran mereka. Siapa mereka ini? Ulama-ulama tafsir menafsirkan ada 3 golongan orang yang dikunci, ditutup. Al-khatam ay bimakna al-maut, mati. Al-khatam ay bimakna mati, sakit. Al-khatam bimakna al-quswa, keras dia punya hati, mati dia punya hati, sakit dia punya hati. Siapa orang-orang yang disakitkan, ditutup, dimatikan dia punya hati mereka? Ada 3 ciri orang itu: al-kafir, wal musyrik, wal munafiq. Ini 3 orang. Apa cirinya orang munafik ini sehingga Allah tanamkan, Allah cabutkan? Dia punya hati untuk melihat keindahan kemuliaan Rasulullah. Pertama, man nazaral Quran faka'annama nazri misli ghairi. Dia memandang Al-Quran sama seperti koran dan majalah. Auzubillah min. Hati-hati. Bu, kalau kita baca maulid, tolong jangan letakkan ke bawah. Tolong. Saya sedih kalau saya pergi majlis-majlis baca Yasin selesai, tak bawa di bawah. Dalam hati saya, mulia mana dengkul kau dengan nama Nabi Muhammad. Sebab dia kalimat Yasin, di situ ada Quran, di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada nama Allah, di situ ada kalam yang mulia. Kalau letakkan ke bawah, lebih muliakah dengkulmu dengan lafaz Nabi Muhammad? Tolong Pak, punya adab itu. Allah Muhammad. Kita bawa Al-Quran dengan tangan kiri. Kita simpan, bukan kita baca Quran, kita simpan di atas paha untuk mengusir jin. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, tanda orang yang dimatikan hati, man nazaral ulama faka'annama najri misli ghairihi. Siapa orang memandang ulama seperti orang biasa, maka sungguh dia telah dimatikan dia punya hati. Nauzubillah min dzalik. Sama seperti kita hari ini. Kita datang majlis maulid Nabi, ngapain maulid Nabi? Sama. Kita nggak perlu maulidkan Nabi Muhammad sama dengan Rasulullah. Nabi Muhammad itu sama, nggak perlu kita agungkan. Kan banyak sekarang ini yang menafikan maulid Nabi, betul? Oh, nggak perlu kita mengagungkan Nabi Muhammad, nggak perlu kita besarkan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Masya Allah.
Padahal jelas dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut nama Nabi langsung dengan nama Muhammad. Tidak. Lau ta'lam, ketahuilah anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yajri, tidak memanggil, tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad bil mujarrad, langsung dengan nama Nabi Muhammad, tidak. Akan tetapi wabal anna Allah subhanahu wa ta'ala yajri bi asma'ihim, ketika Allah memanggil kepada nabi-nabi yang lain, maka Allah langsung memanggil dengan namanya langsung. Tapi ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad, maka Allah tidak langsung menyebut nama Muhammad, tapi Allah panggil ya ayyuhan nabi. Allahumma Muhammad. Allah mengangkat namanya. Wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan namamu setinggi-tinggi ya Muhammad. Allah yang menciptakan Nabi, Allah yang menjadikan Nabi, Allah yang mendidik Nabi. Ada benar Rabi ba'asana ta'dibi. Dalam kitab Asy-Syama'il kalam Imam At-Tirmidzi, ada benar Rabi, Allah lah yang telah mengajarkan aku adab, ba'asana ta'dibi, sebaik-baiknya adab. Ketika Allah mengajarkan Nabi tentang akhlak, tentang adab, laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah, maka ketika itu pula Allah yang mensenteng Nabi, Allah yang menciptakan Nabi, Allah yang telah menjaga Nabi, Allah yang mengatur Nabi, mendidik Nabi, menjaga akhlak Nabi. Setelah itu Allah memuji Nabi-Nya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah adalah seorang Nabi yang paling tinggi, la'ala khuluqin adzim, paling tingginya akhlak, paling tingginya kemuliaan, paling tingginya kebesaran yang ada dalam dirimu ya Rasulullah. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, Allah yang mendidik Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad. Katakan Nabi beradab berakhlak, maka Nabi langsung dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Allah juga memuji Nabi dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dari itu inti daripada ini maulid sebelum saya akhiri, maka tolong akhlak kita jaga, saudara. Betul? Saya sedih. Saya buka sedikit, boleh? Boleh. Baik. Istri saya Syarifah pergi acara maulid Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang ada di Sorong. Beribu manusia yang datang. Pas kebetulan dia bawa santri perempuan. Dan kebetulan pula beliau datang terlambat karena manusia begitu banyak. Tapi sedihnya adalah memang Allah tunjukkan di belakang orang yang di depan baca musholawat, isfa'lanam lana ya Rasulullah. Di belakang perempuan-perempuan yang pakai kerudung berjoget-joget sambil bohong. Masya Allah. Sedih. Di depan Habib Syekh dengan khusyuk membaca memuji Nabi, di belakang anak gadis perempuan lagi duduk di paha laki-laki. Ini maulid Nabi, akhlakul karim. Apakah akhlak Nabi Muhammad sudah hilang? Maka ini hakikat maulid ini bukan hanya kumpul-kumpul jamaah, tapi kita pulang membawa ampunan, membawa akhlak, membawa nur, membawa sir, membawa sirah, membawa tarbiyah Sayyidina Maulana Muhammad. Apa yang terjadi di Makassar? Seorang anak gara-gara meminta uang Rp1.000 tidak dikasih oleh ibunya, ibundanya lagi salat ditendang ibunya, saudara. Ada apa dengan anak? Hei seorang anak, dosa apa yang kau lakukan? Perbuatan apa yang kau lakukan kepada ibumu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahuma uff? Janganlah berkata kepada ibu, berkata haram, apalagi sampai menendang kepala ibu. Saudara, haram sudah untukmu.
surga haram untuk anak yang telah menendang kepada ibunya, ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Dijawab apa yang terjadi? Gara-gara ibunya tidak memberikan HP, dipenggal kepala ibunya sampai mati. Dan itu fakta, ya ikhwan. Di akhir zaman ini tolong melalui memento Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo, anak-anak kita ajarkan anak cara berpakaian. Anak kita pakai kerudung, Bu, tolong jangan percaya sama anak kita. Anak kita keluar di rumah pakai kerudung, nak mana nak majlis taklim, tunggu dulu di belakang depan rumah dia ada laki-laki nunggu dia. Jangan salahkan kalau anakmu dibawa laki-laki yang tidak berakhlak, berapa bulan dia sudah keluar muntah, hamil, nikah. Hati-hati. Ibu asik dengan zikir, dengan maulidnya, kau lupa akhlak adab anakmu. Apa hukum tabarukum wa benar hukum? Awal syakhsun siru min abihi. Bagaimana mungkin kita akan bisa memandang wajah Nabi, mendapatkan syafaat maulid Nabi Muhammad SAW? Man hadra maulid Rasul wa adama al-gadara faqad faza bil iman. Siapa yang menghadiri maulid Nabi, mengagungkan maulid Nabi, maka sungguh dia sudah sempurna imannya. Amin. Tapi ketika kita bawa ini akhlak Nabi, syariat Nabi, bagaimana akhlak Nabi, syariat Nabi? Yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Tidak akan manfaat anakmu yang kau lahiri, tidak akan manfaat suamimu, istrimu yang kau nikahi, tidak akan manfaat hartamu yang kau tumpuk. Semuanya akan hina, semuanya akan lari, dan akan menjadi musibah bagimu. Yang kau kumpulkan, yang kau nikahi, yang kau hadirkan, semuanya apabila kau salam dirinya, di antara barang tersebut yang akan menutup kalian, yang akan menyiksa kalian, yang akan menarik kita ke neraka jahanam. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Siapa orang itu yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyelamatkan harta anak keturunan kita? Bukan saya, bukan kalian, ya ikhwan. Tapi yang akan menyelamatkan kita nanti, anak keluarga keturunan kita yang kita maulidkan malam ini, Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ila man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Apa ibu yang dimaksud dengan hati yang selamat? Husnul khuluq, baik, budi pekerti, sopan, santun, rendah hati, tak sombong, tak tawar, tak memarah, tak benci, tak bersilaturahim, tak menghina, tak mencaci orang, tak memfitnah. Kau sebut nama Nabi, tapi kau fitnah saudara Nabi. Kau mengaku mencintai Nabi, kau fitnah keluarga baginda Rasulullah. Fawailul mukazzibina min fadli min ahli bait. Celakalah bagi orang yang mendustai keutamaan keluarga ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau pakai imamah tapi kau berak-barik kemuliaan para ulama pendahulu, ya ikhwan. Hati. Maka ibu-ibu, bawalah akhlak Nabi, minimal mulut kita kebijakan. Kalau kita ingin selamat, selamatun nas, wahai kedisan, keselamatan manusia bukan karena cerdasnya, bukan karena kealimannya, tapi tolong jaga lisan kita, jangan memfitnah kemana-mana. Ya, tolong jaga mulut ingin selamat. Termasuk anak al-fakir doa. Kalau ada kita memandang sesuatu yang berpaling, berbeda, jangan jaga mulut, istighfar, astagfirullah. Jaga mulut, karena al-fitnah asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan, ya ikhwan. Maka dari itu, ibu-ibu yang belum pakai kerudung, tubu ilallahi taubatan nasuha. Anak-anak ibu tolong dijaga akhlak. Kalau pakai kerudung, tolong kerudung yang benar. Oh, ngapain pakai jilbab yang panjang-panjang? Contoh saya pakai kerudung. Mohon maaf bu, kerudung dengan jilbab beda. Kalau kerudung hanya tutup kepalanya saja, dengan muka dia bersolek, hitam putih, disiul kemudian. Tapi kalau orang pakai jilbab tidak. Dia akan lurus sampai ke bawah dan liku-liku badannya tidak kelihatan. Nah ini kerudung nih, coba berdiri. Kalau masih nampaknya, ini awak tahu segang mata kau. Itu dah lain cerita. Jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir
Saya berwasiat termasuk saya dan semuanya, mudah-mudahan maulid ini kita keluar insyaallah diampunkan kita semua, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Isna syi'ta fa innaka mayyit. Berbuatlah sehendak kalian, tapi ingat kita semua akan bakal mati. Siapapun kita, apapun jabatan pangkat kita, maka kita sudah distempelkan oleh Allah bahwa kita akan meninggal dunia. Pertanyaannya, siap tidak siap? Kita akan menghadapi kematian, ya Allah. Imam Syafi'i mengatakan al-mautu kalbab ikul insan itu dakhil. Kematian seperti pintu. Siapa yang merasa hidupnya berhidup, merasa hidupnya makhluk, dia akan masuk ke pintu, yaitu pintu kematian, ya ikhwan. Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah takut masalah kematian. Wa anna la akhsha maut wa bal ba'da al-maut wa su'alani. Aku tak pernah takut masalah kematian, tapi aku takutkan adalah setelah aku menghadap kematian nanti. Maka di situ ada pertanyaan yang dahsyat dan aku belum tentu mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Man su'ali, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man kiblatuka. Demi Allah, aku enggak mampu untuk bisa menjawab itu. Sampai sekarang ini aku berpikir, aku merenung, aku takut apakah aku bisa menjawab pertanyaan siapa nama Tuhanmu, siapa Nabi-Mu. Setingkat Nabi Musa, setingkat Nabi Isa, setingkat daripada Imam Syafi'i, masih khawatir ketika ba'dal mati. Kita ini siapa? Bukan Nabi, bukan ulama, bukan wali, bukan Imam Syafi'i, tapi adem. Coba tak semayang, belum besok. Masya Allah, seolah surga bisa disogok, seolah surga neraka punya datuk kita. Maka dari itu, mudah-mudahan berkah maulid semuanya diberkah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pejam mata, kita baca satu salawat. Mudah-mudahan berkah salawat, insyaallah doa berkah semua kabul segala hajat insyaallah. Amin ya rabbal ya Rasulullah. Hadruh salamun ya Rasulullah. Ya semuanya.
illallah. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq ala an-nahy على النموت وإن شاء الله تعالى من العاملين. يا الله 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 الله Allah. La taqumu as-sa'ah hatta yaqulu Allah. Tidak akan kiamat, tidak akan ada musibah, tidak akan muncul bencana hatta sehingga kalian masih menyebut nama Allah. Yaqulu Allah 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 Allah. Siapa orang kata Nabi menyebut nama asma Allah di dunia, maka nama kalian diangkat di langit sehingga penduduk langit mendengar nama Allah disebut dan nama kalian bersamaan dengan nama Allah. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما عافيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجمعنا حاجة مهمة وترفقنا من بعد معثومة. Ya Allah, kabulkan semua hajat kami malam ini. Yang punya rezeki berkahkan rezeki mereka, yang punya usaha lancarkan usaha mereka. Ya Allah, saudara kami yang sakit hari ini segera kau angkat penyakit mereka. Yang punya hajat malam ini kabulkan hajat mereka. Ya Allah, saudara kami yang terbaring di rumah sakit, dengan berkah maulid segera kau angkat penyakit mereka. Ya Allah, ya Allah, saudara kami yang ada di rumah, keluarga sanak pemilik kami yang dalam keadaan sakit, atau salah satu di antara keluarga kami yang meninggal dunia, orang tua kami. Ya Allah, jika salah satu di antara mereka yang sakit, maka segera kau sembuhkan penyakit mereka. Jikalau mereka yang meninggal dunia, ya Allah, jika salah satu di antara mereka yang meninggal dunia, ya Allah, maka ya Allah, terangkan kuburnya. Ya Allah, orang tua kami yang telah mendahulukan kami, ya Rabb, ya Lat, ya Allah, luaskan kubur mereka. Ya Allah, dengarkanlah doa seorang anak yang merengek-rengek mohon kepadamu. Ya Allah, agar orang tua kami yang telah mendahulukan kami, orang tua kami, mbah-mbah kami, saudara-saudara kami yang telah mendahulukan kami, ya Allah, dengan berkah maulid Nabi Muhammad, luaskan dan terangkan kubur mereka. Ya Allah, turunkan rahmatmu, berkahmu. Oh, turunkan rahmatmu, turunkan berkahmu di kampung ini. Ya Allah, berkah maulid Nabi Muhammad, berkah maulid Nabi Muhammad, berkah maulid Nabi Muhammad, berkah maulid Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan bala musibah bencana di kampung kami. Ya Allah, ketika kau turunkan bala di waktu ini, di malam ini, angkat kembali. Ya Allah, angkat kembali. Ya Allah, Allahumma rfa'na al-ghala wal bala wal waba wal basya wal munkar. Kami gak sanggup. Ya Allah, kami gak sanggup dengan ujianmu itu.
Kami makhluk yang dhaif, makhluk yang tak punya daya. Ketika kau turunkan pasukan, kami tak mampu menangkisnya. Ya Allah, tapi berkah maulid malam ini, berkah yang kau janjikan, ma min ahadin minal muslimin quri'ati maulid Nabi Muhammad. Sebagaimana orang-orang ulama-ulama, orang saleh, tidaklah dari umat muslim yang dimana di rumahnya, di masyarakatnya membaca maulid. Ila rafa Allah Ta'ala al-qatah wal halakat wal balad. Kecuali Allah angkat bala musibah di kampung itu. Ya Allah, tidak ada harapan lain kecuali mengharap, merengi akan syafaat Nabi Muhammad. Supaya kelak kau izinkan kami berkumpul, yuhsyaru al-mar'u ma'aman ahab, berkumpul kepada orang yang kau cintai. Ya Allah, ya Rabb, kami cinta Nabi Muhammad. Kami sadar kami banyak dosa, ya Allah. Kami jauh dari akhlak Nabi Muhammad, kami jauh dari syariat Nabi Muhammad. Ya Allah, selamat kami masih bohong, ya Allah. Selamat kami masih bohong. Kami sholat masih ngolo-ngolo, ya Allah. Tapi kami ingin masuk surga. Kami ingin masuk surga bersama Nabi Muhammad. Tapi sholat kami jauh dari khusyuk. Kami sholat masih mikirkan dunia, ya Allah. Kami baca salawat Nabi, kami ngolok-ngolok Nabi Muhammad. Kami bernasihat, hati kami masih mandang maksiat. Ya Allah, tolong jaga hati kami. Lindungi anak keluarga kami, ya Allah, dari maksiat zina, dari hubungan seksual, dari narkoba, dari candu, dari narkotik, dari hubungan seksual, dari suatu maksiat yang menghalang kami kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Kami banyak dosa, kami banyak maksiat. Ya Allah, melalui berkah maulid Nabi Muhammad, kami tidak ada mengharapkan lain kecuali dosa kami kau ampunkan, ya Allah. Dosa kami kau ampunkan, ya Allah. Kami datang tempat ini penuh dengan dosa, dengan maksiat, ya Allah. Kata ibu dengan zambi kemarin zambalah. Adapun orang yang bertobat dari dosanya, maka dia akan diampunkan dosanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibundanya. Kayyumi waladi Allah. Dan seperti dia anak yang dilahirkan tanpa punya dosa. Ya Allah, Allahumma Rabbana taqabbal du'a'ana, Allahumma ighfir dhunubana wasi' khati'atina, Rabbana ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana wa hasib kalabana wa 'afina wa'fa'na bi barakati maulid Nabi Muhammad, bi barakati maulid Nabi Muhammad, bi barakati maulid Nabi Muhammad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Lahumul al-Fatihah. Ya, kan. Alaikum, mohon maaf kepada orang tua saya, guru saya Ki Haji Abdul Syakur, ustaz guru-guru yang lain, apabila ada kalam ucapan kaula menyinggung satu dia tidak berkenan di hati, itu kena kebukungan kaula dengan kehilapan kaula. Kebenaran hukuman hanya milik pangeran dan kekurangan milik kaula. Terakhir patah mengatakan, apabila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Apabila ada perkataan kaula yang salah menyinggung antum sesajenah, jangan disimpan dalam hati sampai bawa mati. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.